Oke, kita mulai perkuliahannya. Di-on-kan dulu ya kameranya. Nah, ini sesi kelima ya perkuliahannya. Halo, suara Ibu kedengeran nggak? Seperti yang 4, Bu. Kok kecil banget ya? 4, Bu, sepertinya, Bu. Suara Ibu kecil nggak? Enggak, Halo, Bu. halo? Enggak ya? Bisa ya? Jelas ya? Kedengaran, Bu. Oke, materinya hari ini kita bicara tentang representasi dari pengetahuan. Nah, mungkin bukan menjelaskan, nah tolong konsentrasi karena ada banyak pemahaman ya, ada logikanya. Jadi nanti supaya kita bisa menuangkan ke pemrogramannya. Sebentar, oke, cek dulu di send. Oke, nah nanti dari pemahaman ini baru kita masuk ke knowledge based system ya. Jadi kenapa ada knowledge based system? Nah, pertama kita harus memahami dulu tentang representasi knowledge-nya. Ya, sudah terlihat ya? Oke, tadi. Nanti ada tugas ya, jadi tolong diperhatikan tugasnya nanti berdua-berdua dan hasilnya di-upload di chat room ya. Nah, ini latihan untuk menjelaskan, untuk memahami dulu nih prosesnya seperti apa. Jadi untuk kecerdasan buatan itu ya ada 2 sistem. Yang pertama memang dia memiliki basis pengetahuan atau knowledge base. Ya, Inggrisnya knowledge base, tapi Indonesianya basis pengetahuan. Nah, kemudian ada lagi bagaimana cara data pengetahuan itu, basisnya itu bisa ditemukan, bisa dicari, bisa diolah ya. Kalau kita bicara struktur data, itu bagaimana data disimpan dan dioperasikan. Nah, sekarang kita bicara knowledge base. Jadi ini ada data-data, basisnya pengetahuan. Tahu kan, kalau pengetahuan itu sudah meningkat dari data. Jadi bukan hanya sekedar data, karena pengetahuan itu harus ada experience. Nah, bagaimana cara mengolahnya dan bisa ditemukan operasionalnya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Jadi nanti di inference engine itu ada metodologi yang dikenal itu backward,
dan forward ya. Backward itu ke belakang, forward itu ke depan. Kemudian ada lagi yang dia hybrid ya. Jadi dua-duanya dipakai, backward dipakai, forward dipakai. Yang jelas sistem ini memang untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi kalau kita kesulitan ketemu dengan pakar ya, kemudian ahli dan sebagainya, kita bisa gunakan sistem ini. Oke, kenapa sih sistem ini diperlukan? Nah, jadi sekarang itu sudah banyak ya sistem cerdas. Salah satunya yang terakhir ini kita bilang ChatGPT atau GPT 4.0 ya. Dia tuh cerdas sekali ketika kita bertanya sama dia langsung menjawab. Nah, dia tahu apa yang kita tanyakan. Nah, dia punya data basis pengetahuannya, lalu dia punya cara melacak sebetulnya maksud yang ditanya oleh kita itu apa. Nah, dia mesinnya bisa mendeteksi. Itu yang disebut sistem cerdas. Sekarang peningkatan ChatGPT itu sudah tidak berbasis teks lagi, tapi berbasis objek. Ya, jadi ada wajah-wajah atau image ya. Dia mulai mengenali dengan pattern recognition namanya, pengenalan pola-pola. Nah, dia bisa mendeteksi ini siapa gitu. Nah, itu dibangun oleh sebuah mesin. Logiknya itu dibangun oleh kita. Nah, supaya mesin itu memahami cara berproses, nah kita harus lebih mendalami bagaimana memindahkannya. Jadi di sini ada banyak yang harus kita pelajari ya. Nah, bagaimana struktur dari datanya ini nanti yang penting. Sehingga si sistem itu pada saat dicari, ini namanya inference ya, pelacakan. Itu dia bisa menggunakan banyak pola dan polanya itu bisa match, bisa tepat ya. Jadi waktu struktur data kita bicara searching. Searching itu banyak sekali metodenya. Nah, di kecerdasan ini dia semua metode dipakai. Jadi apapun metodenya yang penting dia tercepat ya. Bisa jadi dia heuristik lagi, bukan lagi algoritmik tapi heuristik. Jadi mencari cara yang terbaik. Oke, kemudian ini gambarannya seperti ini. Jadi ketika ada masalah ya, dia input. Nah, kita masukkan beberapa data, beberapa pertanyaan. Ya, kita anggap input lah ya. Dia sebut bisa saja sebagai premis ya, our fact gitu. Jadi data-data atau fakta-fakta. Lalu kita submit atau enter ya. Nah, si mesin kemudian mendeteksi dan dia mulai melakukan pelacakan, inference. Sini ada prosesnya, dan prosesnya banyak sekali. Nanti kita belajar salah satu proses misalnya dengan fuzzy, ya. Apa sih yang disebut fuzzy? Jadi kita tahu, oh cara mendeteksi, menghitung, mengelola, ya, mencari, bla 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 bla. Akhirnya ditemukanlah yang sesuai. Dan kesesuaiannya itu seberapa sesuai, itu bisa terdeteksi. Nah, lalu keluarlah dia proses ya dalam bentuk konklusi atau kesimpulan-kesimpulan. Sepertinya ini yang diminta gitu. Salah satu contoh yang sudah lama digunakan misalnya dengan Google Talk ya. Kamu pijit Google Talk, kamu sebut sate misalnya gitu ya. Dia langsung mendeteksi, oh dia ingin mencari sate. Akan ditampilkan beberapa restoran yang berhubungan dengan sate atau jenis-jenis makanan yang terkait dengan sate. Nah, si Google-nya mendeteksi sendiri. Jadi mesin-mesin pencari sekarang sudah dibangun seperti ini ya. Udah lebih advance, sudah lebih jauh, lebih baik nih. Nah, dalam merepresentasikan apa yang dipahami oleh manusia, kemudian dipindahkan ke mesin, ke komputer, nah itu disebut representasi. Kenapa logika? Karena logika itu harus dipahami manusia. Rasionalnya otak kita itu mengenal apa enggak. Nah, itu logika kita ya. Jadi kalau nggak kepikiran sama otak manusia, nggak masuk di akal, nah dianggap tidak masuk logika. Misalnya tenaga dalam ya. Orang bisa mendorong orang dari jauh gitu ya tanpa bantuan apapun, hanya dengan sebuah gerakan lalu orangnya terbang.
Ya, kita bisa lihat ya kungfu, film-film kungfu, dia mendorong. Nah, itu secara logika kita menolak. Karena apa kok dia bisa mendorong? Nah, akhirnya rasional kita harus meyakini bahwa ternyata ada energi yang bentuknya kasat mata, kemudian dia terdorong oleh sebuah tenaga yang entah bagaimana akhirnya menjadi dorongan yang kuat dan orangnya itu mental gitu ya. Itu tenaga dalam dan banyak hal. Nah, sementara di komputer dia nggak bisa begitu. Manusia nggak kelihatan, terus kita proses, komputernya mau nerima begitu aja, nggak bisa. Karena dia mesin. Nah, mesin itu harus logiknya diproses. Apakah logiknya nanti bentuk matematika? Nah, kemudian logiknya bentuk sebuah pertanyaan, ya, jawabannya ya tidak, atau bentuk sebuah jawaban yang samar atau samar itu nggak jelas. Nah, ini ada 3 makanya. Satu yang disebut logika proposisi. Jadi kalau proposisi itu harus eksak, jelas, benar bahwa 2 ditambah 2 itu 4 gitu. 1 tambah 1 2. Nah, kemudian ada logika predikat, namanya predikat kalkulus. Jadi dia bisa saja ketika dia bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika predikat kalkulus, not 1. Bukan 1 ditambah bukan 1. Logika kita gimana tuh? Katanya 1. Kok nyebutnya bukan 1? Nah, jadi hal-hal seperti ini di komputer itu dia pahami bahwa kalau dia 1 dengan bukan 1, dia mengerti. Kalau kita bukan 1, berarti berapa? Ya berarti 0 kan? Kenapa sih susah-susah banget kita nyebut 0? Kenapa harus jadi bukan 1? Nah, itu ada banyak hal yang berbeda. Jadi kita harus merepresentasikan si logika tadi ini. Karena si komputernya dia nggak mau selalu disebut 0. Nah, karena kalau kita tuliskan 0, dianggap sesuatu itu benar-benar tidak ada. Sedangkan bukan 1, bisa saja dia itu bukan 0. Ini tingkatan pemahamannya absurd ya. Jadi kadang di knowledge management itu memang harus tahap demi tahap. Nggak bisa kita langsung belajar langsung, saya bisa memahami tentang ini, enggak. Ya ini Ibu, makanya latih pelan-pelan. Kenapa dia akan begini, kenapa dia akan begitu. Nah, terakhir itu ada yang disebut logika kabur atau samar gitu ya, yang disebut fuzzy logic. Nah, kenapa? Karena manusia suka bilang begini nih, kalau antara merah dan putih itu jelas ya, mata kita merah dan putih. Tapi ketika kita bilang pink, nah kita sebut pink, merah muda apa putih kemerahan, apa merah keputihan, komputer harus jelas, dia nggak bisa, pink itu harus berapa nih, merahnya seberapa, putihnya seberapa. Nah, kita apalagi ya kalau misalnya bicara tentang biru, berapa kategori biru yang kita kenal? Ada biru gelap, ada biru dongker, ada biru pucat misalnya, ada biru langit, ada biru laut, ada biru apa lagi tuh? Segambreng birunya ya. Terus komputer harus mendeteksi yang mana yang biru langit ya, yang mana yang biru laut, yang mana yang biru dongker. Nah, kita yang harus membuat hal-hal tersebut dipahami oleh si komputer. Jadi komputer cerdas itu sebetulnya yang cerdas itu manusianya. Cuman komputer ketika dilatih, dia lebih cepat memproses ya. Kalau manusia masih memahaminya masih ada jangka waktu gitu. Oke, ketika kita bicara proposisi, nah di sini kita bicara true and false. Nilai sebuah benar apa nilai sebuah salah. Di sini kita menyatakan true and true, hasilnya apa? Nah, pasti true. False and false, hasilnya apa? Pasti false. Tapi apa benar begitu? Karena kita menyebutnya and. True and true.
false and false. Bagaimana kalau kita menyebutnya true or true, true or false, false or false. Nah, si komputer harus ngerti. Otak kita nggak ngerti, komputer lebih-lebih nggak. Komputer lebih-lebih nggak ngerti. Jadi representasi ini harus dipahami dulu sama orang. Nah, apalagi yang para programmer ya. Programmer juga dia kadang bisa confused ya, bisa bingung. Nah, makanya analisnya yang harus lebih cerdas. Ketika dia mau memprogram sesuatu, ini benar nggak sih? Ini salah nggak sih? Seberapa dia benar? Seberapa dia salah? Bagaimana dia menentukan bahwa ini warna biru langit? Bagaimana dia harus komputernya menjawab ini biru laut, bukan biru langit, tapi biru laut misalnya ya. Jadi di sini ada aturan-aturan yang kita sebut proposisi. Nah, di proposisi ini beragam, ada banyak premis-premis. Premis itu apa sih? Statement di awal, statement pernyataan-pernyataan di awal, dan dia nanti akan memberikan kesimpulan. Misalnya, hari ini cerah, maka sebentar lagi hujan. Logika kita berpikirnya menerima apa tidak? Hari ini cerah, matahari bersinar, maka sebentar lagi hujan. Coba, siapa yang menerima tentang premis tadi? Pernyataan-pernyataan tadi. Kok diam aja? Nggak ada yang jawab. Salah, Bu, salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, karena ada yang disebut true, lalu ada yang disebut false. Jadi ketika kita lihat dia awalnya true, ya, hari ini cerah, matahari bersinar, true kan? Maka sebentar lagi hujan. Loh, kok dari true kenapa jadi false? Itu nggak related, nggak berhubungan. Tetapi kalau misalnya hari ini mendung, maka sebentar lagi hujan. Nah, itu sangat berhubungan. Nah, ini yang kita sebut logika proposisi. Komputer mana tahu cara berpikir kita. Kalau kitanya memprogramnya ya nggak benar juga gitu ya. Jadi komputer menjadi hebat itu karena manusia. Oke, contoh ini logika proposisi. Nah, ada banyak notasi, ada banyak lambang. Makanya kalian harus logiknya itu dikuasai dulu. Ada yang lawanan, berlawanan ya. Jadi kalau ada A, kita variabelnya A nih, dan kemudian kita B, nah itu jadi premis-premis misalnya ya. Lalu kita buat karena dia ada kalkulus tuh hitungan-hitungan secara logik. Nah, kita bisa menjawab misalnya not A, not B, ya, A and B, A or B, misalnya, A dan B, A equal B, kemudian A impact B. Ini karena pakai bahasa Indonesia, ya, jadi negasi, lawan, ya, jadi dia selalu pakai not. Jadi kalau misalnya bukan A, maka dinotasikan not A. Bukan B, maka dinotasikan not B. Kemudian digabung, conjunction, ya, konjungsi, digabung. N, A, N, B. A dan B. Kalau bicara dan, maka kedua-duanya terlibat. Nani dan Nunu berangkat ke pasar. Siapa yang berangkat? Siapa yang berangkat? Nah, Nani dan Nunu berarti dua-duanya berangkat. Tetapi kalau disjunction, ya, atau kita mengenalnya OR di komputer itu A or B.
Nani atau Nunu berangkat ke pasar. Berarti salah satu di antara mereka yang berangkat. Apakah Nani? Apakah Nunu? Nah, untuk mendeteksi siapa yang berangkat, apakah Nani, apakah Nunu, harus ada proposisi yang lain. Karena bisa saja si Nani benar dia berangkat, si Nunu benar berangkat tetapi dia tidak bersamaan. Nih, pusing-pusing ya, kan kita bicara logik sekarang nih. Jadi kalau kita udah paham, oh ini maka itu, oh itu maka ini, maka bisa menuangkan nanti pada pemrograman logiknya. Oke, nomor 4, implikasi. Implikasi itu kita sebut akibat, ya. Tetapi kalau kita implikasi A, implikasi B, maka penyebabnya A, akibatnya menjadi B. Dia akan menjadi satu arah. Implikasi. Misalnya, cabai membuat sakit perut. Si A-nya siapa? Cabai. Sakit perutnya B. Jadi A implikasi B. Nah, kita nggak bisa sakit perut diakibatkan sakit perut menyebabkan cabai. Logiknya nggak paham itu, ya. Karena dia implikasi. Kalau implikasi tunggal itu dia hanya satu arah. Jadi kalau B sakit perut, A itu adalah cabai. Nah, logik yang benar tuh cabai menyebabkan sakit perut. Jadi cabai dulu, lalu sakit perut, gitu. Kalau sakit perut dulu menjadi cabai, kan lucu. Komputer juga nggak mengenal itu. Kenapa ini sakit perut dulu dibuat cabai, gitu ya. Nanti komputernya error, gitu ya. Ya, karena kita kalau memprogramnya sakit perut jadi cabai, komputernya juga bisa ikut ngaco. Oke. Lalu equality atau persamaan. Sama A sama dengan B. Maka apapun A, dia akan sama dengan B. Apapun B akan sama dengan A. Jadi kalau misalnya A itu adalah uang, ya B itu adalah nilai, nah maka uang itu sama dengan nilai. Nilai itu sama dengan uang. Dia akan selalu sama. Makanya disebut equality. Bagaimana kalau yang implikasinya ganda? Ganda itu dua arah ya. Jadi kebetulan ini gambarnya satu, A ke B, B ke A. Jadi dia dua-duanya. Jadi dari A ke B dan dari B ke A. Maka dia disebut bilateral implication. Nah, kalau ini bisa kita katakan sebab akibat. Hari ini mendung, maka hujan badai. Hujan badai karena mendung. Jadi bisa jadi dia menyebabkan implikasi yang saling variabel 1 dengan variabel 2 saling berhubungan. Bagaimana kalau kita sekarang membuatnya dengan tabel ya supaya kita bisa lebih lancar memahami ya, kemudian menghafal lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya A itu adalah true, maka not A berarti false. Kalau B adalah true, maka not B berarti Raka, Dimas. Mana orangnya? Halo Bu. Ya, gimana nih kuliah? Ini logiknya lagi berat begini ya. Kalau B true, not B itu artinya apa? Raka. Oke. Ya, halo Bu. Nah, pada masalah dengan sistem Reinhardt. Iya, Bu.
Nah, kalau misalnya B true, not B artinya False, Bu. false. Oke. Karena kalau kita lawankan, ya, kalau dia true maka lawannya false. Kalau dia false maka lawannya true. Jadi di sini ada tabel ya. Tabel A true, maka not A false. Tabel A true, not A false. Tabel A false, not A true. Oke, karena di sini tidak ada not B ya. Jadi kalau ada not B tinggal ditambahkan. Nah, sekarang ada A and B. Kalau dia A-nya true, B-nya true, maka dua-duanya true. Karena harus kedua-duanya benar. Tetapi kalau salah satu salah, ya, A-nya true and B-nya false, maka dia false. Kalau ada salah satu yang false, maka dia jadi false ketika di end. Prinsipnya begini, karena kalau N itu sama dengan kali, ya, supaya kalian gampang mengingat. N itu sama dengan kali. Nah, sekarang kalau true itu adalah 1, kemudian false itu adalah 0, ya, maka 1 kali 1 sama dengan 1. Tetapi kalau 1 kali 0, hasilnya 0. 0 kali 1, hasilnya 0. False. Dan 0 kali 0 pasti true. Bukan pasti 0, karena dia dua-duanya false, hasilnya pasti true. False-nya dikalikan dengan false. Maka dia true. True dengan true jadi true. False dengan false ya benar. True. Ya. Sekarang kalau A or B itu sama dengan ditambah. Jadi 1 tambah 1, 1 ya. True and true 1. True and false 1 tambah 0, true. False and true 0 tambah 1, 1, true. 0 tambah 0, false. 0 tambah 0 adalah 0. Nah, sekarang kalau A sama dengan B, maka ketika A-nya true, maka dia hasilnya juga true. Ketika A-nya false, maka hasilnya false. Ya. Kemudian ketika false, dia false. Kemudian ketika dia false and false, maka dia true. Oke, sekarang yang A implikasi B. Ketika A-nya true, maka implikasi ke B menjadi true. Tapi ketika dia true menjadi false, maka hasilnya jadi false. Ketika dia false jadi true, hasilnya jadi true. Ketika false dengan false, hasilnya jadi true. Bisa baca tabel logika ini ya. Iya, Bu. Implikasi ya. Jadi ada nanti bilateral implikasi, jadi double ya. Nah, oke. Di sini ada istilah yang disebut komposit, ada istilah yang disebut atomik. Jadi kalau ada sebuah pernyataan lebih dari satu lambang, misalnya ada and, or, dan equal ya, itu dia bisa kita sebut komposit. Tapi kalau ada hanya satu, maka disebut atomik. Kemudian kalau ada kombinasi yang kompleks, nah kita akan menggunakan operator-operator. Dan nanti di sini juga ada formula ya, supaya nanti waktu struktur data kita bicara stack. Nah, stack itu ada kurung buka, ada tambah, ada kali, ya, ada pangkat, ada kurung tutup. Nah, dia melakukan seperti itu. Makanya kenapa kita belajar struktur data dulu, karena nanti di sini ada operator yang sifatnya komposit, ada yang sifatnya atomik. Contoh, ada beberapa hukum ya. Jadi mereka menyebutkan satu, misalnya De Morgan. Ketika dikatakan nih kompositnya ya A or B, lalu dinegasi, dinotkan
Jadi boleh dia mengatakan not A and not B. Coba dicek. Kalau A-nya true, kemudian atau B-nya true, maka sebetulnya dia adalah true. True atau true, maka true. Tetapi ketika dinegasi, dilawannya ya, maka menjadi false. Nah, sama dengan not A, jadi not true itu artinya false, and not true juga false. Jadi false and false, maka hasilnya false. Seperti itu. Masih Halo? paham Bu, bisa diulang dikit nggak Bu? Oke, ya. Jadi, karena kalau kita sekarang bicara komposit, itu ada banyak notasi. Ya, kalau cuma satu tadi not A, itu berarti atomik si notnya itu ya. Not itu lawan. Nah, sekarang kalau kita lihat ada hukum seperti ini, nah, bahwa dalam kurung kita proses lebih dulu. Ya, jadi ini kan OR ya. Jadi kalau yang panahnya ke bawah itu adalah OR. Nah, kalau OR itu atau A or B. Nah, kalau A-nya true or B-nya true, maka true or true dia menjadi true. Benar atau benar, maka menjadi benar. Tetapi kemudian ada negasi di depan. Not. Maka dia menjadi salah. Sama artinya not true, jadi false kan, salah. And not true. Jadi salah dan salah. Hasilnya tetap salah. Kan pakai dan. Nah, ini rumusnya tinggal dibalik aja. Kalau dia itu or ya, yang ini bawahnya n gitu. Jadi bisa saja ketika dia not A, n-nya jadi or, nah terus not B. Karena ini dipecah doang ya rumusnya. Kemudian ada rumus lagi, tautologi namanya. Jadi ketika ada A or true, maka dia true. A and true, maka dia A. Ini rumus tautologi. Ya. Ada lagi yang rumus distribution. Nah, A or not B and A. Jadi B and A dulu, dinotkan, baru or dengan A. Itu sama dengan A or not B, or A, or not A. Ya. Kemudian kalau commutation, ya, commutation itu C or D or C itu bisa sama aja dengan C or D gitu kan. Jadi dia sebetulnya diputar aja karena dia hukumnya sama. Kemudian kalau association itu juga hukumnya sama. Jadi bisa saja dibuat C or D. Nah, karena C or D, maka C or D dipersingkat association. Nah, yang akan lebih kompleks ini adalah modus ponens namanya ya. Karena ketika A implication B, maka A nanti hasilnya harus B. Tapi kalau modus tollens, nah ketika A implication B, ketika B-nya not, maka implication-nya nanti A-nya harus not juga. Ini rumus pemahaman logik ya. Nah, dari sini baru nanti kita akan buat kalimat-kalimat. Biasanya kalau yang menguasai ini nanti kalau tes TPA itu lancar dia ya. Tidak dikenali beberapa orang, sehingga hanya sekian orang yang bisa didaftar. Nah, itu kalimat tapi logiknya berat. Tidak dikenali. Siapa yang tidak dikenali? Tetapi kok ada yang bisa daftar? Nah, itu
kalau kita rumuskan bisa seperti ini. Oke, selanjutnya predikat kalkulus. Sebentar. Sebentar Ibu. Sorry ya, kita lanjut ke predikat kalkulus. Nah, di predikat kalkulus itu akan banyak kita gunakan operator-operator matematika ya. Juga di sini ada aturan yang sama, tadi yang sama proposisi dan atau kemudian tidak ya, atau not atau sama dan sebagainya. Nah, kita akan melihatnya dengan beberapa kalimat logiknya ya. Misalnya tadi water is wet. Karena secara logik ini kita bukan bicara aritmetik ya. Kalau aritmetik itu aljabar. Nah, sebetulnya kita kalau bicara logik itu kita bicara metode numerik namanya ya. Atau di matematika itu kita bicaranya sebetulnya ada bagian dari kalkulus ya. Nah, contoh water is wet. Nah, jadi yang wet itu adalah water. Kemudian Peter cut the grass with a hook. Nah, yang di-cut itu apa? Nah, ternyata di sini ada Peter, ada grass, dan ada a hook. Gitu ya, ada a hook. Ini logiknya. Jadi ada predikat-predikat. Predikatnya apa? Peter itu subjek. Nah, kemudian grass itu apa? Objek. Ya, a hook itu apa? Oke, dia terangan gitu ya, atau noun gitu kan. Nah, di sini kita akan membuat kalimat sehingga kalimat itu bisa dipahami oleh sistem. Mana yang disebut subjek, mana yang disebut predikat, mana yang disebut objek atau noun misalnya. Nah, di sini nanti kalimat itu ada fungsi. Apakah dia berupa konstanta, berupa variabel, berupa function, apakah nilainya true atau false atau ada predikat yang lain. Nah, nanti di dalam kelas-kelas objek ini berlaku. Jadi dia mengingat objek di situ ya. A itu variabel bisa saja dibuat objek sama dia. Jadi ketika A-nya itu false, maka seluruhnya itu dianggap false karena objek ya, objek kelas gitu. Oke, kemudian misalnya di sini ada contoh konstanta. Konstanta itu nilai yang tetap, tidak berubah. Pi ini 3,14 ya. Kemudian kalau variabel, nah nilainya pasti berubah-ubah. Misalnya ada tingginya berapa, warnanya apa. Kemudian kalau ada function, nah kita harus melihat nilai dalam kurungnya. Ayah George misalnya ya. Jadi fungsinya dia sebagai ayah, tapi dari siapa? Dari si George. Nah, kemudian misalnya plus 5,6, berarti 5 ditambah 6. Fungsinya plus ditambahkan nilainya berapa? 5 dan 6. Nah, kemudian kalau misalnya ada function average atau rata dari nilai 2,4, 3,6, 5,7, maka di dalam angka-angka ini semua akan dibuat menjadi rata-rata. Nah,
sekarang dia menjadi sebuah predikat juga nih, misalnya wet, ya, kemudian ada cut, ada likes, ya. Jadi si wet ini mana yang dibuat subjek, mana yang objek, ya, mana yang predikat. Nah, di sini kalau kita lihat contoh cut, father, Peter, ingat, father dan Peter itu adalah function dari ayah, ayahnya si Peter. Ya, kemudian dia predikat apa, objeknya apa? The grass, rumput. Lalu dia predikatnya apa? A hook, misalnya ya, memotong. Nah, oke. Sekarang ada function from. Nah, karena from ada nilainya. Dari mana? Dia mulai dari pukul 2. To pukul 4. Nah, dia di sini from sampai ke pukul 4 itu adalah sebuah predikat. Jadi, si ayahnya Peter itu sedang memotong rumput dengan sebuah hook mulai jam 2 sampai jam 4. Nah, itu bikin kalimatnya begini ya, untuk komputer. Ribet. Tapi kita jadi tahu bahwa komputer baru bisa mengenali kalau dia dibuat rumusnya begitu. Logika predikat. Jadi apa yang kita tulis di komputer tuh nggak seperti yang kita baca. Dia diolah-olah dulu, ada yang pakai stack, kayak diolah-olahnya gitu ya. Kemudian ada yang pakai logic predikat, ada yang pakai preposition, nanti ada yang pakai automata language, ya itu komputer tuh seperti itu, banyak. Nah, untuk menambahkan dua variabel dengan variabel lain atau predikat dengan predikat yang lain, kita selalu menggunakan operator. Ingat, di operator ada banyak, ada yang operator matematika, ada yang operator logika, ya, atau logik, ya, ada operator relasional, hubungan. Jadi kalau misalnya operator preposisinya dia not, ingat lagi ya, yang gambar seperti ini not. Nah, yang panah ke atas itu and. Karena kayak huruf A, maka kita sebut and. Tapi kalau yang ke bawah itu or. Nah, yang ini implication. Dan yang ini equal. Equal itu sama dengan. Kemudian ada beberapa operator lain, yaitu quantifier. Ya, quantifier itu penghitungnya. Misalnya di sini ada X. I itu eksistensial dari sebuah X. Dari variabel X. Nah, dia adalah kelompok yang muncul, ya. Dan kemudian misalnya ada A terbalik nih ya, universal dari sebuah X. Nah, jadi dia seluruhnya. Kalau I hanya sebagian anggota. Kalau A itu adalah seluruhnya, universal. Jadi hampir semua terlibat. Tapi kalau I itu eksistensial, itu berarti hanya sebagian aja. Nah, kemudian nanti ada pembatas dari variabelnya, ya. Jadi kalau dibuat rumus nih, dibuat notasi di komputer nih seperti ini ya, eksistensial X. Nah, dia predikatnya P, fungsionalnya X. Nah, jadi di sini ada sebuah variabel X dari apa? Dari P. Dan dia itu menjadi elemennya dari si I, ya, menjadi sebagian dari elemen. Variabel X ini adalah elemen dari E. Nah, kemudian kalau dia bernilai benar, dianggap semua benar ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada universal, maka semua X dianggap benar karena dianggap universal. Kalau ini hanya sebagian aja, ada beberapa, ada sebuah, yaitu karena sebagian eksistensial. Contoh, karena ini nanti kita masuk ke knowledge base, ke inference atau pelacakan ya, nalar. Kalau nalarnya nggak paham,
Nanti notasi-notasi kita nggak bisa baca. Ini baru latihan BA, BU, Bu, ya, Bu, belajar baca. Dijelasin dulu ini notasi-notasinya gitu. Contoh di sini Tom is a black cat. Karena ini sudah mesin-mesin cerdas. Ya, jadi mesin cerdas itu tergantung kita menyusun. Kita salah menyusun, maka si mesin juga nggak bisa menjadi cerdas. Tom is a black cat. Is a Tom cat color black. Karena dia sebuah function. Color dia warnanya black. Kemudian objeknya apa? Cat. Kemudian subjeknya siapa? Si Tom. Oh, ternyata predikatnya is a. Dia akan menyatakan bahwa si Tom itu adalah sebuah kucing yang berwarna hitam. Padahal tulisannya begini ya. Tapi kalau kita baca ada seekor Tom, dia adalah kucing yang berwarna hitam. Lalu misalnya ada kalimat, if there is snow tomorrow, we will going skiing. Maka functionnya snow tomorrow implication go, who, we, what, skiing. Jadi kalau besok itu bersalju, maka berangkat siapa? Kita. Ngapain? Skiing. Karena predikatnya begitu. Go, we, skiing. Oke, kalau sekarang nobody likes exam. Not A, karena E itu universal. Person, orang, likes predikatnya, terus functionnya apa? Orangnya, subjeknya person, ngapain dia? Exam. Jadi tidak ada orang yang suka action, tidak ada orang yang suka ujian. Untuk siapa? Untuk semua orang. Dan semua orang itu siapa? Nah, kita bilang no one. Tidak ada satupun dari orang yang suka melakukan ujian. Oke, coba Bambang, are you there? Ya Bu, I'm here Bu. Oke, number 4, read. Oke. A terbaliknya all ya Bu ya. Universal. Universal. X admires Jane. X lalu yang sebab akibat itu Bu. Good X, clever X, and human X. X itu objeknya kali Bu. Iya. Apa Jadi jika maksud Indonesianya? X ini mungkinan Jane itu admire X. Maka X baik dan X pintar dan X human. Jadi bacanya si Jane ini karena admires, dia mengagumi si X. Nah, subjeknya siapa? Jane. Di depan subjek predikatnya apa? Admires, mengagumi. Siapa yang dikagumi Jane? X. Dan X itu adalah secara umum. Secara umum siapa? Semua orang. X, karena universal. Ya. Nah, jadi X ini kita anggap dia siapapun. Siapapun akan dikagumi oleh Jane. Nah, implikasinya apa? Kalau implikasinya si X-nya ini adalah good, dan X-nya itu pintar, dan dia punya sifat manusiawi. Nah, jadi di sini ada N ya. N-nya itu semua harus terpenuhi. Ada good-nya, ada clever-nya, ada human-nya. Gitu. Maka si X ini bakal dikagumi oleh si Jane.
Bagaimana kalau dia tidak good? Ya, berarti si Jane tidak akan admires. Dikasih not nanti bisa di depannya ya. Eh, Siapapun, misalnya not universal X, admires Jane X, maka di sini kita harus kasih not good, not clever, not human. Jadi kalau di depannya sebelum kurung gitu ada not, maka semuanya menjadi not. Not good, not clever, not human. Karena dia and. Oke, coba saya panggil. Nah, mahasiswa yang online-nya berapa orang nih? Sedikit nih ya. Aikal, are you there? Yes. Yes, Yeah. okay. So, please read number 5. Some student like studying. Ini apa, Bu? Eksistensial. Existential student likes student studying. Mana sih subjek? Student. Student. Predikatnya? Like. Likes. Objeknya? Studying. Oke, jadi semua student itu senang belajar. Tapi karena ada I, ya, ini eksistensial, jadi hanya sebagian aja. Nggak semua. Kalau dia A, maka semua. Tapi kalau hanya 2, 3, atau beberapa, ya berarti kita tulisnya I. Oke? Oke. Ya. Nah, nanti latihan jam 2 Ibu akan kasih latihan ya, 30 menit kalian mengerjakan. Ini lebih kompleks lagi ya, karena di sini ada modus-modus. Modus ponen, modus tollens ya. Jadi dia tingkatannya menjadi implikasinya bisa dia bidirectional sama one atau singular ya. Satu bisa berbalik gitu, A to B misalnya ya, atau A to B, B to A gitu kan. Nah, di sini ada universal X. Nah, semua orang itu X. Nah, implikasinya karena dia X itu adalah orang, man, dan dia universal, implikasinya semua X itu mortal. Mortal itu artinya bisa meninggal. Maka misalnya ada Socrates, ya, dia kategori si man. Oke, Socrates juga kategorinya mortal. Dia pasti meninggal, gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa A itu akan jadi B, ya, berimplikasi ke B. Kenapa? Karena A-nya manusia, maka B-nya itu adalah mortal, meninggal. Kemudian kalau modus ponennya, A menjadi B, karena A-nya itu orang, maka hasilnya dia mortal. Tapi kalau modus tolennya, A menjadi B, dia kalau not B, maka not A. Kalau dia tidak meninggal, maka dia bukan orang. Kalimatnya dibolak-balik, tapi maknanya sama. Cuman dikasih logik-logik ya, dikasih notasi. Nah, si komputer bakal tahu ketika dia kasih lambang apa, sebetulnya kalimatnya satu. Mau kasih kalimat seperti ini bisa gitu ya, mau kasih kalimat begini bisa, mau kasih kalimat ini A to B bisa, mau kasih kalimat ini bisa. Nah, kemudian ada yang sifatnya unification atau menyeluruh ya. Jadi misalnya existential X itu parent, orang tua X. Nah, siapa? Tom. Nah, jadi X ini adalah orang tua dari si Tom. Tapi X-nya adalah sebagian. Ada orang yang menjadi orang tuanya si Tom. Kenapa?
Karena tidak semua orang itu orang tuanya si Tom. Hanya si X doang. Dan X ini hanya sebagian. Nah, sebagian itu bisa 1, ya, bisa 2. Tapi kalau ditulis A di depan, kacau ini. Maka semua orang, si X itu adalah parent-nya si Tom. Ya nggak mungkin. Kecuali parent angkat gitu kali ya. Tapi seluruh orang jadi orang tua angkat kan juga nggak mungkin. Ya, logiknya nggak dipahami nih. Oke. Nah, karena itu supaya X-nya jelas, nanti di sini ada parent, John, Tom. Jadi ayahnya si Tom itu adalah John. Nah, parent Jane, Tom. Jadi ibunya, kenapa kok saya sebut ibu? Karena parent itu ayah dan ibu. Nah, ketika John laki-laki berarti dia ayah. Ketika Jane itu perempuan berarti dia ibu. Maka dua-duanya itu adalah ayah dan ibunya si Tom. Nanti dilacak ini, benar nggak? Ketika dia lihat dia ayah ibunya si Tom. Nah, kalau dia benar, maka dia akan memberikan nilai benar. Akhirnya informasi dikeluarkan. Oh benar, si Jane itu ibunya Tom. Benar, si John ayahnya Tom. Maka orang tua Tom itu adalah Jane and John. Nah, nanti komputer memproses. Muncullah dia jawaban. Siapa orang tuanya Tom? Jane and John. Aduh, ini sudah logika fuzzy ya. Ini sudah tambah berat nih. Oke lah, kita bisa stop dulu di situ ya. Karena kalau sudah logika fuzzy kita skip aja deh. Karena dia harus khusus ya logika fuzzy. Kita mengenal dulu yang disebut semantic network. Nah, kita pernah di KM belajar menerjemahkan cerita menjadi sebuah notasi ya, semantik. Ayahnya si Michael itu senang bersepeda, dia bekerja di perusahaan pabrik mobil. Loh, ibu lagi batuk lagi. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan dengan lingkaran-lingkaran dan kemudian ada garis-garis ya yang menghubungkan objek satu dengan objek yang lain. Ini bisa menjadi sebuah cerita. Untuk membuat semantic network, ini ada yang disebut lingkaran atau node. Nah, kemudian ada anak panahnya. Karena si anak panah itu menjelaskan dari sumber, kemudian panahnya kemana. Nah, kemudian di dalam garis-garis itu, dia ada penjelasan. Apakah is a, has a, misalnya ya, adalah, has a, memiliki, misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat menjadi turunan-turunannya. Gambar itu siapa sih yang sedang dibicarakan, lalu dia membicarakan apa. Nah, lalu kelebihan jaringan semantik kalau buat komputer itu menjadi lebih mudah dikenali karena dia tahu sumbernya siapa, lalu dia harus membicarakan kemana. Makanya komputer lebih senang menggunakan simbol-simbol ya. Jadi daripada kalimat-kalimat, tetapi kalimat itu akan diturunkan menjadi sebuah cerita dari komputer. Nah, dia tahu dengan susunan predikatnya tadi benar, maka kalimatnya menjadi benar. Oke. Ada banyak sebetulnya ya harus punya keahlian merepresentasikan dengan jaringan semantik. Karena kalau misalnya cara merangkainya ada missing, ada kehilangan, maka itu akan sulit dideteksi untuk dijelaskan. Lalu ada script ya untuk merepresentasikan. Nah, kita bisa menulis script itu seperti kita menulis sebuah scene ya, atau dalam film tuh action, cut. Nah, dia baca skripnya, dia harus ngapain. Nah, di sini jadi ada condition, ada props-nya, ada roles, peran ya, ada track-nya, ada scene-nya. Jadi dia menghafal dulu baru dia membuat acting. Nah, contoh skrip. Dia bisa lihat nanti track-nya ngapain, kejadiannya ngapain, lalu di skrip itu
ada cerita-cerita dia harus melakukan apa. Nah, contoh skrip di restoran. Tracknya restoran fast food. Jadi jalan ceritanya itu adalah restoran fast food. Role-nya, pemerannya siapa? Ada pelanggan, ada pelayan, atau pramusaji. Oke, props-nya peralatannya apa? Ada counter, ada baki, makanan, uang, serbet, tisu, garam, pokoknya ada alat-alat apa aja di situ. Lalu kondisi awal. Nah, ada pelanggan datang karena lapar, lalu pelanggan dia punya uang. Ya. Nah, adegan pertama, saat dia masuk, kita benar-benar didetailkan ya, si customer parkir dulu, si customer masuk restoran, lalu nunggu antrian di counter, lalu dia menu, baca ya, terus buat keputusan, lalu dia adegan kedua memesan, dia memberi pesanan, lalu ngambil order ya, lalu bayar. Adegan ketiga dia makan. Nah, bagaimana dia makan? Nah, setelah selesai adegan ketiga ada kemungkinan dia makanannya nggak habis dibawa pulang. Nah, kemudian adegan keempat dia pulang keluar ya. Nah, dalam adegan ini si customer melakukan apa? Adegan kelima hasilnya customer tidak lapar lagi, uang customer berkurang karena ini efek akibat ya. Customer senang, customer merasa tidak senang, customer kekenyangan, customer sakit perut ya. Akan banyak efek di sini ya, tergantung kita mau menuliskan apa. Jadi si komputer nanti mengenali, oh peluangnya bagaimana nih, ternyata customernya ini sakit perut. Nah, kenapa? Karena ketika pesan makanannya disajikan ternyata tidak higienis, bisa saja. Representasi lain ada frame. Nah, kalau frame itu dibuat seperti bentuk kotak-kotak ya, karena dia ada ada isinya, ada penjelasannya. Misalnya seperti ini nih, frame. Nah, dikotakin ya. Dalam frame mobil ada kelas. Dia bentuknya transport, nama pabrik, negara, model, tipe, berat. Pokoknya atributnya dia jelasin di situ. Tapi ketika dia bicara mesin, nah ini ada facet anaknya. Mesin itu ada tipenya, ada silindernya. Ketika bicara akselerasi, dia ada facet, ada anaknya. Apa aja misalnya? Dia kecepatan dan kemudian misalnya jarak gas ya. Jadi anak-anaknya itu sub-subnya. Lalu ada frame mesin. Nah, dia atributnya apa lagi? Tapi kemudian ketika dia ada facet, anaknya dia isi lagi turunan-turunannya. Itu kita mendeskripsikan frame. Nah, jadi ada hierarki-hierarki dari sebuah frame ya. Nih, contoh hierarki frame A ke frame B, kemudian dari frame B dia bisa ke frame D ya, bisa ke frame C, dia bisa ke frame E. Nah, itu hierarkinya seperti ini desainnya. Kebayangkan kita sistem komputer mendesain seperti ini. Kalau ada atribut apa, kemana dia harus melakukan apa. Nah, komputer memang diproses. Dan ada sistem pewarisan. Ya, jadi turun-temurun frame satu ke frame yang lain karena ada fasetnya tadi. Inilah yang memunculkan menjadi object oriented. Contoh, dalam sebuah frame kendaraan, nah, ada yang disebut train, kereta, ya, frame-nya. Ada yang disebut boat, ada yang disebut car, ada yang disebut airplane, ada submarine. Di car, dia turunkan lagi. Mobil itu ada passenger, ada truck, ada bus. Di passenger, dia ada compact, ada mid-size, ya. Lalu di compact dia ada yang punya si Bob, ada yang punya si Jane. Jadi dia bisa gambarkan secara hierarki. Oke, parent child itu nanti turunan-turunan aja sesuai hierarki ya. Dan seperti ini, kalau parent frame-nya apa, nah, child frame-nya apa. Jadi dari hierarki tadi tinggal diturunkan. Oke, nah, ini dulu tuh pakai bahasa yang disebut Lispy and Prolog ya. Jadi untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang predikat-predikat tadi. Dia nanti pakai notasi predikat kalkulus, ya predikat proposisi gitu. Ada yang bentuknya list entry. Jadi dibuat daftar. Nah, dia bentuknya list. Jadi dia bisa lebih mudah. List A.
list B, ya, list C misalnya. Nanti elemen 1, elemen 2, elemen 4, dia terdiri dari apa saja. Nah, dia dibuat daftar-daftar tertentu. Terakhir, kayaknya terakhir nih ya, decision table. Nah, dibuat seperti spreadsheet. Spreadsheet itu kolom dan baris. Jadi di sini ada siapa sih yang harus mengeksekusi. Nah, biasanya kalau di analisis perancangan atau di rekayasa itu yang ada table CRUD ya, create, read, update, and delete. Nah, di sini kita bisa kasih atributnya apa, lalu dia memiliki apa gitu ya. Misalnya grapefruit. Grapefruit itu anggur. Dia round, bulat, acid, asam, yellow, kuning, sour ya, getir misalnya ya, raw, kasar, yes. Sisnya biji ada, skinnya raw, kadang kasar, taste-nya sour, agak-agak asam, color-nya yellow, smell-nya asid, shape-nya round. Jadi di atribut dia memberikan jawaban ini. Nah, ketika dia orange, maka dia jeruk, misalnya ya. Ketika dia yellow, tapi dia manis, kemudian dia smooth, maka dia bilang apple. Kenapa? Karena dia di sini sweet, manis, misalnya. Kemudian di sini kalau ada red, nah dia ternyata juga apple, ya. Lalu di sini ada yellow, tapi dia sweet, kemudian smooth, maka dia banana, pisang. Dan seterusnya. Ya, ada pear, ada kumquat, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu yang mana yang masuk kategori anggur. Dia harus memenuhi atribut yang mana yang digambarkan tadi. Yes, 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 no, 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 gitu. Jadi kalau kita buat decision-nya, ada asam dan ada yang non asam. Nah, kalau asam yang bentuknya bulat, misalnya warnanya kuning, ya kadang dia warnanya hijau. Tapi kalau misalnya non asam yang manis-manis, bisa saja dia bentuknya lonjong, ya, kasar dan seterusnya. Jadi ini bisa menjadi penjelasan buat kita. Oke, ini production rule. Jika maka itu sama seperti implication ya. A implication B, maka if then, if then. Nah, ini banyak dipakai nanti if then itu di fuzzy sebetulnya ya, production rule. If then, if then, if. Oke, ini pengenalan dasar untuk sintak-sintak di knowledge base. Nanti kita akan mulai dengan latihan-latihan menyusun ya, logik-logiknya seperti apa. Kemudian kita menggambar dari masalah ya. Nah, kalau kita sudah bisa nanti menggambarkan, untuk menuangkan codingnya itu menjadi lebih mudah ya. Karena ini didesain dulu logiknya. Kalau desain logiknya sudah baik, benar, maka codingannya itu dia cepat ya. Karena dia tinggal mengganti variabel-variabel aja. Oke, nanti spesifik production rule karena berhubungan sama fuzzy, kita akan bahas ya, if that, if that. Sementara ada pertanyaan dulu nggak? Ya, sekarang kita mau tugas kelompok ya. Jadi satu orang cari temannya. Kemudian nanti 10 menit dikerjakan dan diupload di sini ya. Tugasnya apa? Membuat representasi masalah Ibu mau pakai variabel ya.
Ini soalnya Ibu bikin. Sudah ketemu temennya masing-masing? Halo? Belum, Bu. Ya, eh, kalau sudah menentukan temennya, nah tinggal diskusi dan ikuti nih ya. Ini Ibu share Bu, bertiga boleh nggak, Bu? berdua, kalau sisa satu tinggal satu. Oh, Kan ini udah 30 berdua berarti 15 kelompok. 30 ada Ibu satu ya, berarti iya. 29. 29, ya udahlah 1-3 deh. Oke, Nanti Bu. Saya nangis dia. bertiga ya, Bu. Ya, ini udah kelihatan belum? Psikolog. Ya, ini ada variabelnya X, ada variabelnya Z, X, Y, Z. Dilihat. Kalian ikuti dan kemudian nanti kalian jawab ya. Karena ini nggak ada lambangnya di sini. Ibu tulis. Harusnya pakai lambangnya itu, tar dulu ya, itu simbolnya di mana dia? Insert simbol. Insert. Oh, nggak apa-apa lah. Kalian pakai lambang nanti ya. Eh, hmm.
Oke, ini aja. Gini ya. Kalian buat si jawaban. Oke, notasi boleh ya. Latihannya ini dulu aja. Siapa yang udah bisa submit, silakan ke chat submit ya. Ini studentnya 30. Oke, 30. Bu, ini kita kerjain dalam bentuk Excel, Bu. Pakai tulisan tangan boleh, di foto, scan, JPEG, upload di chat room ya, supaya notasinya jelas. Kalau pakai Word tuh ada negasi-negasi, ini simbol-simbolnya di Excel-nya belum ini Bu temukan. Oke. Oke, scan QR code dulu ya. Bentar. Absen. Scan QR code perwakilan. Cukup 5 orang. Oke, belum ada. Oh, belum ada. Oke, scan. Halo? Halo, student? Scan Belum QR code. Ya. Nah, baru ada. Baru nongol. Oke.
Oke, coba kita lihat sudah ada berapakah. Oke, good ya. Yang validasi 14. Absen berhasil. Ya, sekarang Ibu tunggu chat room. Oke, siapa yang sudah absen semua udah dihadirkan ya, tapi akan kelihatan nanti siapa yang memahami karena ada nilai tugas ya, apalagi nanti UTS UAS kita mau mengukur apakah student tuh memahami, understand ya, kemudian bisa mendemokan praktik gitu ya, kalau ada case. Oh, udah nggak apa-apa karena udah dianggap hadir. Scan barcode itu hanya untuk perwakilan saja. Jadi absen sudah dianggap hadir semua. Ibu boleh lihat tabel tadi nggak? Oke, siap. Ya, Makasih Bu. mm-mm. Ini kalau dibesarin ya. Nah, hati-hati. Kita ada 3 variabel, ada X, Y, Z. Kemudian ada true, 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 false, false, false ya untuk X. Y-nya true, true, false, false, true, true. Nah, untuk Z-nya true, false, true, false, true, false. Nah, nanti kalian mengisi not X, not Y, not Z pakai simbol ya. Kemudian, nah di sini ada X, N, Y, and Z. Kalau tadi sampelnya kan 2. Nah, sekarang N-nya tuh 3 ya. Kemudian X or Y or Z. Nah, kemudian ada not X or Z dan not Y and Z. Nah, ini mungkin kita kasih kurung ya, nggak apa-apa. Nah, dia akan operasionalkan dulu Y and Z. Nah, kemudian denotekan. Nah, kemudian di sini 3. Jadi dia X implication Y. Nah, then implication Z. Ya, jadi dia X-nya dulu, implication-nya ke Y, lalu dari hasilnya itu implication ke Z. Ini akan banyak sekali variasi ya. X and Y or Z, X or Y and Z, X. Udah deh macam-macam. Nah, kalau kita nggak teliti, tentu kita mengisi kolom-kolomnya tidak tepat. Oke, adakah yang sudah kelompoknya selesai? Boleh disubmit di chat room. Nanti kalau yang belum selesai, belum berhasil, submit di Big e-learning ya, tugas tim berdua. Usahakan kalau berdua nanti diskusi itu sama temennya. Ini kenapa hasilnya begini, ini kenapa hasilnya begitu, ini kenapa gitu. Jadi saling sharing ya, saling mengetahui. Kalau banyak kan nanti yang lain ikutan doang, nggak ngerti ya udah, nggak mau nanya lagi. Dia malu pula, udah, bye. Nah, kalau berdua kan bisa tektok-tektok ya, bisa saling menjelaskan. Bagaimana? Ada yang sudah berhasil?
Oke, ternyata belum ada yang berhasil ya. Nah, ini sorry. Sebentar sedikit lagi ya, Bu. Oke. Ibu pengen lihat ada grup yang successful misalnya ya. Minimal nyangkut materi 1 predikat proposisi. Oke, nanti ada predikat kalkulus, ada predikat logik. Nanti ada lagi frame, script. Oh, ini belum dikasih nama. Di itunya dikasih nama nggak? Di filenya. Namanya apa ya, Bu? Namanya grupnya. Ada, ada, udah. Nama filenya harusnya nanti dikasih nama ya, Aldrian Ali Praden Bambang. Oke, Bambang. Successful. Ibu udah cek. Good ya hasilnya. Yang lain nanti di-upload di Big e-learning ya. At least ada 1 tim yang sudah selesai dan kalian nanti bisa discuss. Minta dijelaskan. Oke, sampai ketemu minggu depan. See you next. Selamat berpuasa. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin ya pamit, Bu. banyak latihan ya, banyak latihan. Karena nanti ujiannya logik semua ya. Bu 1 udah, Bu. Ya, Tibal udah di-download sama Ibu. Yang lain boleh lewat Big. Terima kasih, Bu. Nggak ada barcode.